Saya silakan Bapak Ibu kalau ada yang kita diskusikan materi keimanan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, jadi di dalam pembahasan ulumul Quran, kalau di sekolah-sekolah madrasah, pondok pesantren, bahkan sampai ke perguruan tinggi, itu ada nama pelajaran namanya ulumul Quran, ulum Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, salah satu di antara yang dibahas di sana adalah pencatatan Al-Quran. Nanti ada tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, saya lupa nama keseluruhannya, itu ada 10 sahabat pencatat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang sekjen, sekretaris jenderal Nabi itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Ini sekretaris jenderal Rasulullah SAW. Semua wahyu yang diturunkan oleh Allah itu asli dicatat oleh Zaid bin Thabit, semuanya. Beliau adalah seorang yang usianya masih muda, kemudian menguasai bahasa yang dengan baik, lidah beliau fasih, disebutkan tulisan beliau rapi dan bagus, maka dipercaya oleh Nabi untuk mencatat Al-Quran. Zaid. Nanti ada sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang, kalau saya tidak salah itu sahabat yang lengkap itu termasuk pencatat sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ada 10. Nah, kemudian yang saya ingat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ini kan masih muda, jadi dari segi umur itu masih muda, kemudian energi, bahasanya fasih, tulisannya bagus, maka diminta oleh Nabi untuk ini. Saya katakan ini termasuk ini Pak, termasuk karunia besar Allah berikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, dan dia masuk Islam apa? Muawiyah itu pada tahun penaklukan kota Mekah, pada tahun ke-8 Hijriah, masuk Islam belakangan, tapi mendapatkan posisi yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasul, mencatat wahyu. Setiap wahyu turun catat, wahyu turun catat. Gitu. Makanya bagaimanapun ya terjadi konflik antara Muawiyah dengan Ali, dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita nggak boleh mencela Muawiyah karena dia sahabat Nabi SAW dan pencatat wahyu, salah satu dari pencatat wahyu. Sebutkan oleh para ulama itu dalam beberapa riwayat 10 pencatat wahyu Nabi, masuk satu di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kalau sekretaris jenderalnya adalah Zaid bin Thabit. Bahkan ketika Rasulullah wafat dan banyaknya para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam peperangan ketika memerangi Nabi palsu, dan para pengikut Nabi palsu adalah orang-orang yang murtad dari agama ketika Rasulullah wafat itu, yang tidak mau membayar zakat. Kan banyak yang meninggal itu dari para sahabat, dan yang meninggal itu rata-rata para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Kemudian Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, kata Umar, demi Allah, menurutku Al-Quran ini harus kita pindahkan ke satu tempat, karena aku khawatir Al-Quran ini akan hilang. Kenapa? Seiring dengan banyaknya penghafal Al-Quran meninggal, syahid, mati syahid. Abu Bakar tak mau ada saat itu. Demi Allah, aku tidak berani kata. Tapi kemudian Umar membujuk Abu Bakar. Demi Allah, Umar bersumpah, demi Allah, ini adalah kebaikan, kata Abu Bakar. Kata Umar, ini adalah satu kebaikan. Saya khawatir, kata Umar, kalau tidak dicatat Al-Quran dikumpulkan satu tempat, Al-Quran ini akan hilang dari hati manusia. Seiring meninggalnya para sahabatnya, akhirnya Abu Bakar yakin. Kemudian siapa yang disuruh untuk mencatat?
Zaid bin Thabit. Ini sekretaris jenderal Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit ketika didatangi oleh Abu Bakar dan Umar, beliau berkata, demi Allah, aku tidak akan mau memindahkan, tidak akan mau memasukkan ke dalam satu catatan, kata Zaid. Karena memang tidak ada, maksudnya tidak ada perintah langsung dari Nabi. Ini sahabat saking menjaganya, takut nanti terjadi kesalahan, itu maksudnya. Demi Allah, kata Zaid, kalau engkau suruh pindahkan gunung dari tempatnya, itu akan lebih ringan bagiku dibandingkan engkau suruh pindah aku, engkau perintahkan aku untuk memindahkan catatan Al-Quran ini ke tempatnya, tempat yang baru, ke tempat yang satu. Jadi catatan Al-Quran itu, sekali sebelum kita sholat, kan ini sejarah penting saya sampaikan. Al-Quran itu Pak, catatannya di mana sebelum dikumpulkan? Di mana catatannya? Di lempeng batu, di tulang-tulang, di pokoknya dan itu berserakan dan tempatnya tidak satu Pak. Ada di rumah Aisyah, ada di rumah Hafsah, nanti ada di rumah istri yang lain, berserakan begitu Pak. Itu makanya khawatir Umar pada saat kalau ini tidak dikumpulkan di satu tempat, maka Al-Quran itu kan menjadi hilang. Sementara yang hafal Quran satu-satu sudah meninggal. Akhirnya ditulis nama Al-Quran, dikumpulkan. Nah, dan Al-Quran itu ditaruh di rumah Khalifah. Ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, maka ditaruh di rumah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, barulah di zaman Utsman itu nanti Al-Quran dibukukan. Jadi seperti ini Pak. Al-Quran itu nanti dibukukan begini. Itu di zaman Utsman bin Affan, bukan dari zaman Nabi. Dan itu saat itu Al-Quran itu belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak baca Al-Quran nggak ada titik, nggak ada harokat? Itu sejarah ya. Nah, baru kemudian di zaman Ali ada nama seorang ulama ahli bahasa namanya Sibawai. Bapak pernah dengar itu? Imam Sibawai. Dia inilah yang mengusulkan dan memberikan harokat dari ayat-ayat, titik dan harokat dari ayat Al-Quran. Di mana kita bisa membedakan antara ha, kha dengan jim. Titiknya ada. Di mana kita membedakan antara fa dengan qaf. Bagaimana membedakan antara ba, ta. Itulah Imam Sibawai, sebuah besar Pak jasanya. Dia yang ngasih titik, ngasih harokat Al-Quran. Ini yang kita baca hari ini. Allahu'alaikum wassalam. Jadi jangan bayangkan Al-Quran seperti yang kita lihat hari ini Pak. Tidak seperti itu. Dan itu besar sekali jasa para ulama, para sahabat yang telah mengumpulkan itu, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar-benar. Allahu'alaikum wassalam. InsyaAllah pada teman yang akan kita lanjutkan. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.